Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billah wa bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Al-Jabar ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari yang cerah dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah berikan kecerahan dan kebahagiaan bagi kita, khususnya di dunia, dan juga mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan cahaya dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai hamba Allah layak dan patut banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah, sedang, dan selalu akan memberikan anugerah kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Tentu kenikmatan-kenikmatan itu baik yang kita rasa ataupun juga yang tidak terasa. Baik itu kenikmatan itu yang kita pinta ataupun juga yang tidak kita pinta, masih tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita. Maka kita sebagai hambanya layak dan patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita sebagai hambanya layak dan patut kita memuja Allah, karena Allah layak dipuja. Allah layak dipuja. Allah layak dipuja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada apapun yang layak kita puja, yang layak kita pinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya layak dan patut selalu kita memuja, baik itu pujaan kita itu yang wajib ataupun juga yang sunnah-sunnahnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Tentunya hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya secara lafziyah kita membaca sholawat kepadanya. Berbagai macam cara sholawat yang sering kita baca dalam sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu juga kita dengan membaca sholawat secara lafziyah, berbagai macam teks yang kita baca, baik itu sholawat najiyah, sholawat munjiyah, sholat nariyah, bahkan juga ada sholat asghil. Nah, kita yang sering kita baca, yang tentunya intinya kita bersolawat kepada Rasulullah secara lafziyah. Adapun kita secara af'aliyah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mempertahankan ajaran anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati
falahu ajru mi'atu syahidin. Siapa orangnya yang mempertahankan sunnahku di saat rusaknya umatku, falahu ajru mi'atu syahidin, maka baginya dia mendapatkan pahala 100 mati syahid. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah kita yang salat di sini di atas 100 orang. Baik itu 100, 200, kayaknya mungkin ada 1000 orang kurang. Karena di sana di depan saya nih wabil khusus ibu-ibu berbagai macam rombongan, nggak tahu dari mana rombongannya ini. Ya tentunya semua langkah-langkah kita dari rumah kita, baik itu 1 langkah atau ribuan langkah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Begitu juga kita yang sholat di masjid ini, insya Allah masjid ini nanti di yaumil mahsyar ataupun juga di yaumil hisab akan menjadi saksi bagi kita. Kita pernah sholat di Masjid Al-Jabbar. Mudah-mudahan yang barusan kita pakai sujud, pakai sholat, insya Allah tanah ini akan menjadi saksi bagi kita. Oleh karenanya dimanapun kita berada, baik itu ada di daerah Bandung, Indonesia, ataupun juga di dunia manapun kita berada, usahakan kita bisa sholat. Mudah-mudahan di saat sholat kita sholat di tanah itu, apakah di Singapura atau Singaparna, ataupun juga di Malaysia, Afrika, Amerika, ataupun juga di benua Eropa, kita sholat di sana, insya Allah tanah yang kita pakai sholat itu akan menjadi saksi bagi kita. Makin banyak tanah yang dipakai sholat untuk kita, makin banyak juga tanah itu akan menjadi saksi bagi kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatannya di depan saya ini ada beberapa rombongan ibu-ibu yang tentunya mereka ini tentu bukan wilayah sini, tentunya bukan wilayah Gede Bage sini, tentu dari berbagai macam wilayah yang insya Allah dengan kita bangga dengan adanya Masjid Al-Jabbar yang begitu megah mewah ini. Mudah-mudahan kita pun juga diberikan kebanggaan oleh Allah sebagaimana kita bangganya melihat masjid yang begitu megah dan mewah ini. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan yang saya lihat yang sholat di sini besar kemungkinan setiap waktu lebih dari 100 orang, bahkan ribuan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya di sini yang sholat di Masjid Al-Jabbar ini setiap waktu minimal ada 1000 orang. Contoh 1000 orang. Masing-masing 1000 orang mendapatkan pahala berapa? Dan Bapak Ibu, ini rombongan merah ini dari mana nih? Dari Asyam, Margahayu Raya. Masya Allah. Yang rombongan sebelah sana? Masya Allah. Dari Margahayu Raya, Buah Batu, ada juga yang dari Rancasari, ada juga Rancasawo mungkin ya, bahkan ada Rancacili ya. Masya Allah. Dari Jakarta ada? Dari Jakarta? Dari Bekasi? Tasik? Masya Allah. Masya Allah. Mana yang dari Margahayu Raya Asyam? Masya Allah, Asyam. Yang sebelah sana dari Jakarta. Kok merah-merah sama merahnya? Antara Jakarta dengan Asia mungkin janjian ini? Masya Allah. Ada juga yang komunitas Masjid Al-Ikhwan? Ada. Masya Allah. Yang dari MTKD Rancasari mana? Ada. Masya Allah Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap hari, setiap waktu kalau kita hitung yang sholat di sini ada 1000 orang. Contoh 1000 orang. Dari 1000 orang masing-masing satu orang mendapatkan pahala berapa? 27 masing-masing. 27 kali 1000 berapa? Kan? 1000 kali 27 sama dengan berapa? 27.000.
27.000. 27.000 ini didapat oleh orang yang membangun masjid ini. Untung nggak? Orang yang membangun masjid ini, baik itu yang membangunnya, perencananya, yang nyumbangnya, yang yang tukangnya, mereka mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di sini. Untung nggak? Sangat beruntung. Kalau seandainya di sini ada orang yang sholat waktu zuhur ini 1.000 orang kali 27, maka orang yang berkontribusi di masjid ini mendapatkan pahala satu waktu berapa? 27.000 orang sholat. Masya Allah. Untung nggak? Untung. Nah, kalau seandainya di sini zuhur 1.000, asar 1.000, maghrib 1.000, isya 1.000, subuh 1.000, berarti 27.000 kali 5 sama dengan berapa? Nah, berapa? 110. Berapa? 135.000. Jadi orang yang membangun masjid ini mendapatkan pahala sehari 135.000 orang sholat. Pahala orang sholat. Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita sholat di sini. Terus kalau kita sholat di masjid kita, yang kita bangun masjid itu, kita nyumbang semen 1 sak atau uang 10.000 di masjid kita. Berapa banyak di masjid kita itu orang yang sholat, berarti kita mendapatkan pahala orang yang sholat itu dari orang yang sholat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bisa dimanapun kita berada, di saat ada orang yang membangun masjid, mari kita sama-sama nyumbang sesuai dengan kemampuan kita. Mau 10.000 nggak apa-apa, mau 10 juta juga boleh. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di situ. Untung nggak? Kita sholat di mana, tetapi kita mendapatkan royalti orang yang sholat di masjid itu. Untung nggak? Secara logika, kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan itu. Untung nggak? Untung, apalagi kita memfasilitasi tempat sholatnya, tempat wudunya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang-orang yang memakmurkan masjid dan juga orang-orang yang membangun masjid. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan bangunkan bangunan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ya? Masih ada waktu ya? Kalau masih ada waktu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita bahwasanya kita ini, kata Rasulullah, siapa orang yang pengen masuk surga Allah dengan selamat. Rasulullah berwasiat kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia mana yang pengen masuk surga dengan selamat? Tadkhulul jannata bisalamin. Masuk surga dengan selamat. Siapa sajakah orang-orang yang masuk surga dengan selamat? Pertama, kata Rasulullah, afsus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam, kita mengucapkan salam kepada orang yang baik, orang yang kita kenal ataupun juga orang yang tidak kenal. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Itu secara lafziyah. Secara af'aliyah tentunya, mari kita tebarkan kedamaian. Damai kita terhadap diri kita sendiri. Karena terkadang kita antara diri kita saja tidak berdamai. Hati pengen membaca Al-Quran, untuk sementara mata membaca HP. Berarti antara hati kita dengan mata kita tidak berdamai. Keinginan kita membaca Al-Quran, untuk sementara mata kita membaca WA. Berarti di dalam diri kita belum berdamai. Antara pikiran kita, mata kita, hati kita belum berdamai, bersebelahan. Begitu juga di saat kita sholat,
Di saat kita sholat, wajah kita, badan kita menghadap kiblat. Untuk sementara hati kita masih diajak ayu tinting. Kenapa? Karena fisik Allahu Akbar, tapi hati tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dibutuhkan oleh Allah melalui salat kita ini, di saat kita salat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di saat kita salat, kita harus pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang apa? Di saat lisan kita Allahu Akbar, tetapi hati kita kadang-kadang kita jauh daripada apa yang kita ucapkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, berdamailah terhadap diri kita sendiri, dan juga berdamailah kita dengan keluarga kita. Jangan sampai ya istri orang lain mah dihibur, untuk sementara istri kita sering disongong-songong. Nah, ini yang tidak berdamai kepada keluarga kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana akhyarukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga kalian, dan saya pun juga berbuat baik kepada keluarga. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berdamai dengan keluarga kita, berdamai kepada diri kita, berdamai dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Begitu juga kita berdamai dengan tetangga kita. Kenapa? Karena kita hidup ini berdampingan. Kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Contoh, kita butuh orang lain di saat kita lahir. Siapa yang melahirkan kita? Dan siapa yang melahirkan kita? Yang melahirkan kita adalah orang tua kita. Berarti kita tidak lahir sendiri. Bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang melahirkan kita? Kenapa? Karena kita tidak lahir sendiri di dunia. Ada yang melahirkan, ada yang ngurus dan sebagainya. Berarti kita harus peduli dan memperhatikan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang laki-laki biasanya kalau sudah gede, dilahirkan oleh orang tua. Dan yang kedua, di saat dihitan. Di saat dihitan biasanya siapa yang menghitan? Apakah menghitan sendiri? Tentu dihitan oleh orang lain. Juga sambil ada tasakuran berbagai macam. Kalau di daerah-daerah itu biasanya kalau hitanan itu ya ada motong kambing, kerbau dan sebagainya. Berarti kita membutuhkan orang lain. Yang ketiga, kita membutuhkan orang lain di saat kita apa? Nikah. Waktu kita nikah, siapa yang menikahkan kita? Tentu di sana la nikaha illa biwaliyin. Tidak termasuk nikah kalau tidak ada wali. Berarti kita membutuhkan wali. Kalau seorang perempuan membutuhkan wali, seorang laki-laki membutuhkan saksi. Berarti antara wali dan saksi orang lain. Maka kita dituntut untuk menghargai orang lain. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Begitu juga kita butuh orang lain di saat kita wafat. Di saat kita wafat, siapa yang mengantarkan kita ke kuburan? Tidak mungkin kita wafat, kita berangkat sendiri ke kuburan. Maka Bapak Ibu, kita harus berbaik-baiklah kepada orang di antara kita, baik itu intern kita ataupun juga kepada tetangga kita. Kenapa? Karena di saat pepahit biasanya yang orang yang terdekat di antara kita, keluarga kita dan juga tetangga kita, dibandingkan pada rekan-rekan kita ataupun kolega kita yang jauh tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen masuk surga dengan selamat, maka kita tebarkanlah salam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menganjurkan wa at'imut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang yang menginginkan hidup kembali ke dunia. Apa? Ya Allah, hidupkan aku ke dunia. Mau apa? Fa'asodak. Saya pengen sodakoh. Kenapa? Karena pahala sodakoh ini amat sangat dahsyat sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sinyal kepada kita, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan kalau kita sedekah satu biji, bagaikan ya menanam satu pohon yang akan bercabang. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah itu banyak sedekah, bukan banyak menerima sedekah. Kalau yang menerima sedekah tidak ada balasan apa-apa. Tapi kalau yang memberikan sedekah, insya Allah Allah dan Rasulnya
sebagaimana Allah menjanjikan ad'afam mudha'afah, maka kita banyak-banyak membantu orang lain. Yang ketiga, wa silu al arham, kita sambangi keluarga-keluarga kita. Karena Rasulullah SAW amat sangat marah sekali kepada kita. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persahabatan ataupun juga keluarga kita. Kadang-kadang antara seorang kakak beradik gara-gara waris, bisa jadi mereka putus gara-gara waris. Ini diantaranya yang jangan sampai terjadi bagi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimakan Allah, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salat malam, salatlah kalian bil laili di waktu malam, wan nasu niyamun untuk sementara manusia sedang pada tidur. Kenapa Rasulullah menganjurkan salat malam ini? Karena salat malam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili da'bus solihin. Salat malam itu adalah kebiasaan orang soleh. Jangan mengaku kita orang soleh kalau kitanya tara melaksanakan sholat malam. Maka usahakanlah bagaimana caranya kita bisa melaksanakan sholat malam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang mohon ampun di waktu sahur itu? Adalah orang-orang yang bangun malam untuk melaksanakan sholat malam sementara orang lain pada tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannata bisalamin, masuklah kalian ke surga bisalamin, dengan selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini mari kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita dan masjid-masjid kita. Kita ramaikan masjid-masjid kita dengan sholat berjamaah kita. Dan juga kita bangun masjid-masjid kita dengan sodakoh kita. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, atina, datangkanlah kepada kami di dunia yang baik-baik, punya istri yang baik, punya rumah yang baik, mobil yang baik, tetangga yang baik. Wa fil akhirati, yang datangkan kepada kami di akhirat itu yang baik-baik, surga yang baik, tentu tempat-tempat yang baik, di alam kubur yang baik, di alam mahsyar yang baik. Wa qina adzabannar, selamatkan kami, jauhkan kami, jaga kami dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.